Untuk tim TOT, silakan kalau ada suara-suara yang keluar, tolong dilihat di nonaktifkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPW AKPAI Provinsi Lampung, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Pak Suhapsi, yang kami hormati Ketua DPD AKPAI Kabupaten Lampung Selatan dan DPD AKPAI Kota Bandar Lampung. Berarti tadi itu yang kami banggakan Bapak Ibu tim TOT Provinsi Lampung dan Bapak Ibu guru PAI se-Kota Bandar Lampung dan se-Kabupaten Lampung Selatan yang kami muliakan. Baiklah Bapak Ibu semuanya, syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini meringankan hati kita untuk bisa bergabung di layar kaca ini dalam rangka TOT, pemanfaatan aplikasi AKPAI digital. Salawat dan salam marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang sangat canggih seperti sekarang ini. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, singkat acara, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang dalam hal ini akan dilantunkan oleh rekan kita guru PAI dari SD Tunas Mekar Indonesia Kota Bandar Lampung kepada Abi Saihu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baru mulai ngaji. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu Allah. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillah. Fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila yarfa'illahu alladhina
والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر وإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi Sewu. Itulah tadi Bapak Ibu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan bagi yang membaca dan kita yang mendengarkannya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Dalam hal ini silakan untuk Ketua DPD kepada Bapak Suparno. Silakan Pak untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk memberi semangat kepada teman-teman yang hadir pada hari ini. Silakan Pak Parno. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Rekan-rekan pengurus yang saya hormati, puji dan syukur tentunya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada pada diri kita semua. Selawat serta salam mudah-mudahan tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang pada akhirnya kita berharap syafaatnya di dunia dan di akhirat. Teman-teman semua, merangkak barangkali untuk Lampung Selatan, tetapi kita berusaha untuk bagaimana mampu untuk mengikuti daerah-daerah yang lain, dan mudah-mudahan dengan kita memberikan sebuah semangat dan merangkak sedikit demi sedikit dari 17 kecamatan yang ada dalam data kami, tapi yang bisa memberikan sebuah respon itu hanya 6, tetapi barangkali untuk semua bisa dengan adanya pertemuan di DPW, kegiatan DPW ini mudah-mudahan bisa memunculkan sebuah generasi yang selanjutnya yang bisa membawa sebuah dorongan, sebuah motivasi kepada yang lain. Barangkali itu, mohon maaf kepada DPW yang
kami hanya bisa memberikan suguhan atau dorongan pada teman-teman dan ternyata masih kurang dari 50% yang dapat hadir. Gitu. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit ini, mudah-mudahan bisa memberikan sebuah motivasi kepada teman-teman yang lain yang belum tergugah untuk mengikuti sebuah kegiatan yang diadakan oleh Akpai. Barangkali itu yang mampu kami suguhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Suparno. Semoga Kabupaten Lampung Selatan, walaupun hanya sebagai perwakilan, itu sebagai pengacu untuk yang lainnya. Oke, semangatnya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Parno. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan sambutan yang kedua, yaitu kita langsung saja. Ini apakah ada dari DPD Kota Bandar Lampung, Pak Hajarman? Pak Hajarman? Oh, mungkin masih ada kegiatan. Baiklah, kita langsung saja kepada DPW Akpai Kota Bandar Lampung, DPW Provinsi Lampung. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Suhabsi. Silakan Pak, kepada Bapak Suhabsi untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada hari ini. Diaktifkan mikrofonnya Pak. Ya. Ya. Silakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberi kesempatan kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita dalam rangka TOT, pembukaan TOT Akpai Provinsi Lampung. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selawat ring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketua DPW yang saya hormati, Ketua DPD Kota Bandar Lampung, Ketua DPD Akpai Lampung Selatan, saya hormati para pengawas, para guru, peserta TOT di siang hari ini yang saya hormati. Alhamdulillah syukur kita masih bisa bertemu pada Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebenarnya pada kesempatan ini yang akan membuka Pak Zainal, Ketua DPW Provinsi Lampung, namun beliau dalam keadaan sehat dan masih isolasi diri ya di rumah. Ya, sudah 15 hari beliau isolasi diri karena mungkin COVID ya. Dan termasuk juga saya memang dari tanggal 18 Maret hingga sampai saat ini memang belum begitu fit ya, masih terganggu kesehatan, khususnya lambungnya. Oleh sebab itu kami mohon doanya, termasuk Ketua DPW, mudah-mudahan lekas sehat, bisa kembali beraktivitas kembali sebagaimana yang kita harapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya diminta dari DPW untuk membuka acara kegiatan kita TOT Infrastruktur Daerah Akpai Digital Provinsi Lampung. Oleh sebab itu, kegiatan ini saya lihat di jadwal ini dari hari ini, hari Sabtu 13.30 sampai hari Senin. Ya, Pak. Sampai hari Senin. Mudah-mudahan para peserta yang sudah ikut hadir ini selalu diberi kesehatan, selalu dapat lindungan dari Allah SWT, dapat mengikuti kegiatan aktivitas ini
dengan baik, lancar, dan sempurna hingga akhir kegiatan ini. Untuk itu, saya selaku Ketua 1 DPW Akpai Provinsi Lampung, marilah kita sama-sama membuka kegiatan ini sekaligus mendoakan saudara kita yang sedang sakit dengan membaca lafaz umul kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Suhati DPW Akpai Provinsi Lampung yang telah memberikan sambutannya. Baiklah Bapak Ibu, maka dengan demikian acara kegiatan kita ini sudah resmi dibuka oleh Ketua DPW Akpai Provinsi Lampung. Dan mudah-mudahan acara kita ke depan bisa berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, agar acara kita bisa berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa bersama-sama. Dalam hal ini doa akan diimami oleh Bapak Supian, SPDI dari mana Pak Supian? Lampung Selatan ya? Tanjung Bintang. Oh, Tanjung Bintang. Silakan Pak Supian. Oh, diaktifkan mic-nya. Oh, dari Merbau Mataram. Merbau Mataram ya, Pak? Iya. Ya. Diaktifkan mic-nya dulu, Pak. Diklik yang gambar mic di bawahnya, Pak, masih merah. Ya. Oke, silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama Bapak dan Ibu sekalian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga cara kegiatan kita diberi kelancaran Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat naungan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa nazata minan nar wal atfa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Supian. Baiklah Bapak Ibu sekalian, maka berakhir pula acara pembukaan kita pada hari ini, kegiatan kita di hari pertama. Marilah kita tutup acara kita ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Kita akan lanjut sesinya langsung ya Bapak Ibu. Karena waktu kita 3 hari, tetapi nanti 1 hari kita akan berikan waktu untuk mengerjakan tugas. Jadi sebelumnya
sebelum kita mulai kegiatan ini, saya akan tampilkan dulu apa saja kegiatan. Mungkin nanti setelah acara itu akan kita share di grup. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, tidak usah bertanya ketika sesi materi. Ini apa, ini mana undangan dan lain sebagainya. Nanti insya Allah selesai acara kita kirimkan semua untuk administrasinya. Nah, mungkin untuk materi yang di sini tidak akan selesai hanya dalam waktu 2 hari, 3 hari dengan waktu yang sedikit. Tetapi kita akan berusaha supaya materi itu bisa terpenuhi semuanya. Ya. Ada si Udin baru datang. Assalamualaikum si Udin. Si Waalaikumsalam. Ya, si Udin ini biasa manggung Bapak Ibu, biasa manggung jadi pendongeng. Makanya namanya si Udin. Sehat ya Udin ya. Alhamdulillah. Udin ini tokoh apa nih Pak Eli? Pak Eli masih belum bisa move on dari pentas PAI ya? Ya. Jadi minta tolong untuk tim TOT, kita sudah ada grup WA dan seluruhnya untuk Bapak Ibu silakan bergabung di grup WA. Jadi kita pakai pamfletnya di belakang seperti yang saya pakai. Itu pamflet kegiatan kita hari ini. Jadi minta tolong Pak Mirhan bisa di-sharekan di grup untuk pamflet kita. Oke, supaya semuanya sama Bapak Ibu. Jadi kita ini mengadakan kegiatan akan ada laporan ke pusat bahwa kita sudah melaksanakan kegiatan, akan lebih cantik, lebih bagusnya. Semua peserta pada hari ini memakai background yang di belakangnya itu adalah kegiatan kita pada hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tidak berlama-lama, kita akan langsung mulai saja ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri apa saja materi yang akan disampaikan. Terutama pada hari ini kita akan menyampaikan tentang materi. Ini kasih nggak? Aplikasi Akpai, ada 5 aplikasi. Mungkin untuk hari ini kita sapa dulu pemateri kita, ada Bapak Mirhan dari DPD Kota Bandar Lampung. Bapak Mirhan, beliau mengajar di sekolah, di SMP ya Pak Mirhan? Dari SMP. Lazuardi Haura di Bandar Lampung. Kemudian ada juga Bapak mana nih, Pak Edi Susanto. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Bu Rista. Iya, ini beliau dari SMK berapa Pak? Saya lupa SMK berapa? SMK Bu, SMK. Iya, dari SMK di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ya. Terima kasih Pak Edi. Kita Assalamualaikum Pak Edi. Ini kami gabung ya, tapi masih di jalan. Ya. Assalamualaikum Bu Tati. Ini juga salah satu Bu Tati. Masih di jalan tol. Semoga selamat sampai tujuan Bu Tati. Bisa ikut gabung hadir. Ini juga lupa nggak bawa laptop. Ya Bu Tati, nggak apa-apa. Yang penting bisa ikut mendengarkan. Semoga selamat sampai tujuan ya Bu Tati. Amin. Ya, Bu Tati ini adalah guru SD Saverius di Lampung Tengah, Bapak Ibu. Luar biasa. Beliau mengajar di SD Saverius. Ya. Kemudian nggak bisa. Ada lagi Pak Purwanto. Mana ya Pak Purwanto? Saya nggak sebut gelarnya lah biar akrab. Pak Pur, mana dia Pak Purwanto? Kenapa belum disapa nih Pak Pur? Pak Purwantonya mungkin sedang ke belakang. Pak Pur ini dari Lampung Timur ya Bapak Ibu. Dan ada Bu Dwi Sugiani. Di mana Bu Dwi? Bu Dwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bisa dapat sinyal di mana Bu Dwi? Alhamdulillah, di kanan nih perjuangan dari sinyal. Di atas tower atau di bawah tower, Bu Dwi? Tengah-tengah. Gimana Bu Dwi, sinyalnya di sana? Bisa bersahabat? Alhamdulillah Bu Tati. Alhamdulillah masih bisa join, ini mudah-mudahan sampai sore bisa konsisten. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Dwi. Kita lanjut. Siapa lagi Pak Mirhan?
Ya Ibu sendiri? Sudah semua, hampir lupa saya. Baiklah, saya sendiri Rista Yusmayanti dari Kota Bandar Lampung, Bapak Ibu. Saya mengajar di 2 sekolah TK Tunas Mekar Indonesia. Cuaca di Waikanan bagaimana? Mendung, hujan, panas? Pak, jadi Bapak bisa sampingan sama Bapak. Tuh. Nanti namanya nggak ada? Berdua, nggak nanti kan dipanggil. Ya, baiklah kita lanjut ya Bu Tati. Saya dari TK Tunas Mekar Indonesia dan mengajar juga di SD Tunas Mekar Indonesia. Mungkin itu saja untuk perkenalan. Mau perkenalan lebih lanjut, nanti kita ada waktu ngobrol-ngobrol Bapak Ibu ya. Kita langsung saja kepada pemateri yang pertama. Pak Mirhan, silakan kita kasih kesempatan untuk di mana nih, karena kita di Kota Bandar Lampung, Pak Mirhan. Kita akan minta untuk tim dari Tulang Bawang Barat ya Pak Mirhan untuk memberikan materi KTA. Boleh. Silakan. Waktu untuk Pak Edi, silakan Pak Edi. Untuk memberikan materi KTA-nya. Ya, Bapak Ibu. Nanti kita akan ada praktek, silakan. Saya akan mute all ya, barangkali ya Pak Mirhan. Sebelum menunggu. Aduh, kok saya malah ini unmute Pak Mirhan malah ke klik. Silakan Pak Mirhan. Oke, terima kasih Bu Rista atas waktunya. Bapak Ibu sekalian peserta yang satu saya dimatikan hormati. Pak Mirhan. Storing ya? Ya, storing. Oke. Dah. Storing kah? Sedikit. Sudah. Sedikit ya? Oke. Ya, karena saya menggunakan 2 aplikasi. Yes. Oke, Bapak Ibu peserta yang sudah hadir di Zoom kita sore hari ini. Yang pertama, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan nikmat dan rahmat-Nya ya, Pak Mirhan. sehingga kita bisa berjumpa walaupun di layar kaca masing-masing, tetapi ini tidak mengurangi rasa silaturahim kita dan rasa syukur kita bahwa Allah masih mengizinkan kita untuk melakukan aktivitas di sela-sela kesibukan Bapak Ibu masing-masing. Salawat dan salam mari senantiasa kita sanjungkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau telah memperjuangkan umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dan kita sebagai hambanya insya Allah di yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama sebelum nanti materi KTA akan disampaikan oleh Bapak Edi, sedikit kami sampaikan bahwa program yang sedang kita lakukan ini adalah salah satu program follow up dari pelatihan trainer of training yang dilakukan oleh pengurus AKPAI Pusat, yang ini diikuti oleh AKPAI seluruh Indonesia. Mengapa ini perlu kita lakukan? Yang pertama, kita sebagai guru PAI secara umum, KTA adalah rumah besar kita, di mana di dalam KTA tersebut ada aplikasi-aplikasi yang menjadi fasilitas dan advokasi kita, di mana aplikasi itu bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran dan bagaimana aplikasi KTA ini pun akan memberikan kemudahan bagi kita. Karena nanti fiturnya akan luar biasa, kayak fitur. Salah satunya nanti Pak Edi yang akan menjelaskan lebih lanjut, apa sih keuntungan ketika kita bergabung di KTA AKPAI Digital. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, workshop kita ini ada follow up-nya. Artinya setelah kita melakukan Zoom, bukan berarti setelah itu tidak ada tindak lanjutnya. Nah, artinya di Zoom ini kita hanya memberikan gambar besar. Nanti untuk prakteknya, insya Allah bisa kita lakukan bersama-sama. Dan insya Allah aplikasi yang ada di KTA AKPAI Digital ini mudah. Insya Allah semuanya bisa dilakukan. Nanti kita tinggal sharing saja, karena posisi kita juga, kami sebagai tim TOT DPW Lampung bukan mengajari. Kami yakin Bapak Ibu sekalian mungkin ilmunya lebih tinggi dari kami, tapi inilah bagian tanggung jawab kami sebagai ini untuk memfasilitasi bersama-sama Bapak Ibu sekalian.
Oleh sebab itu kita saling sinergi, saling kolaborasi bagaimana kita di Lampung khususnya dan sekarang di Bandar Lampung dan Lampung Selatan bisa kita boomingkan KTA Akpai Digital ini. Nah, itu mungkin untuk opening statement dari saya. Selanjutnya mungkin Pak Edi akan secara singkat menjelaskan tentang pemanfaatan KTA Akpai Digital. Itu saja, Bu Rizka dan Pak Edi. Silakan Pak Edi. Mirhan, bentar ya. Masih persiapan Pak Mirhan. Ya, silakan Pak. Oh ya, masih persiapan? Ya. Oke. Sambil menunggu Pak Edi persiapan, saya tambahkan sedikit. Sebagai gambaran umum, bahwa KTA Akpai Digital, kartu tanda anggota Akpai Digital, itu bisa menjadi media advokasi kita, di mana sudah beberapa kegiatan dan agenda yang sudah dilakukan oleh pengurus pusat berkaitan dengan keanggotaan KTA Akpai Digital. Yang pertama, bagaimana pengurus pusat sudah memperjuangkan guru-guru agama. Mic-nya Pak Mirhan. Mic-nya Pak Mirhan. Oke, halo. Suaranya Ya. hilang, Pak Mirhan. Halo, Sudah. ya, bagaimana sekarang? Bu? Sudah. Oke. Sudah. Adik ini. Oke. Jadi KTA Akpai Digital ini pengurus pusat sudah beberapa melakukan kegiatan dan tindakan real. Artinya kemarin mengapa kita sebagian guru-guru yang sudah mendapatkan BSU itu pun salah satu perjuangan dari DPP Akpai Pusat. Nah, ini sedang kita rintis ya melalui DPP Pusat bagaimana guru-guru agama itu bisa disamakan dengan guru-guru umum yang ada di Kemendikbud. Terakhir, kemarin pengurus pusat sudah mediasi dengan Komisi 10 dan Komisi 8 bagaimana guru-guru PAI yang notabene-nya belum bersertifikasi, guru-guru PAI yang belum mendapatkan jatah PPK itu bisa diakomodir oleh pemerintah pusat. Yang hal ini ada sinergi antara Kemendikbud dan Depak Pusat. Nah, ini kita kepengurusan melalui kepengurusan Akpai Pusat ini terus berjuang. Oleh sebab itu kita sebagai guru agama mari kita bersama-sama berjuang. Artinya apa yang kita lakukan ini untuk kita, dari kita, dan manfaatnya kembali pada kita. Itu baru KTI. Di samping nanti akan ada aplikasi-aplikasi lain dan itu bisa menjadi bahan pembelajaran kita. Bagaimana kita bisa mengakses RPP digital, bagaimana kita bisa mengakses penilaian digital, bagaimana kita bisa nanti berkolaborasi dengan peserta didik kita di siswa Akpai Digital. Itu akan sangat luar biasa. Insya Allah, apa yang kita lakukan ini semata-mata untuk kebaikan bersama, untuk kita sebagai guru agama, baik kita sebagai guru dan siswa kita sebagai audiens kita, bagaimana Akpai ini bisa membumi di Republik Indonesia. Mungkin itu. Pak, bagaimana Pak Pur? Pak Edi, sudah siap? Oke, Pak. Siap. Sudah? Oke. Itu saja Pak untuk openingnya. Nanti akan kita diskusikan bersama. Ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Nanti kita bisa ada sesi tanya jawab. Selanjutnya untuk menyingkat waktu, saya serahkan ke Pak Edi untuk melanjutkan pembahasan tentang KTA Akpai Digital. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mirhan atas sedikit pembukaan di kegiatan kita hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa sayyidul anam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu waalaikumsalam amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua DPD Akpai Kabupaten Kota, yang saya hormati pada Bapak Ibu Akpai dari Bandar Lampung dan juga Lampung Selatan
dari tingkat SD maupun tingkat SLTA. Mudah-mudahan senantiasa kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya dikasih amanah untuk sedikit memberikan gambaran tentang pengaplikasian kartu tanda anggota AKPAI. Di sini saya akan memberikan beberapa catatan berkaitan tentang KTA AKPAI. Setidaknya kita pengenalan dulu Bapak Ibu. Mohon maaf, di sini kita hanya sifatnya bersifat share informasi. Bagaimana ke depan kita menjadi sebuah teamwork yang mana kita kelak akan bisa memberikan sebuah kontribusi di daerah kita masing-masing khususnya, sehingga beban kita sebagai guru pendidikan agama Islam setidaknya ada beberapa filter untuk mengurangi beban, apalagi kita di masa pandemi ini tentunya kita juga dituntut untuk meningkatkan kompetensi ke pengembangan keprofesian guru, terutama kaitannya dengan pendidikan agama Islam Bapak Ibu. Nah, salah satunya untuk kita boomingkan di sini ternyata aplikasi AKPAI digital ini merupakan salah satu filter untuk meringankan beban kita Bapak Ibu. Ya, karena di sini saya dapat jatah untuk memberikan gambaran singkat tentang KTA AKPAI. Sebelumnya saya akan memberikan penjelasan bahwasannya Bapak Ibu, KTA AKPAI ini adalah merupakan sebuah aplikasi di mana di dalamnya terdapat beberapa ya anggota yang isinya adalah Bapak Ibu guru PAI se-Indonesia, di mana kartu tanda anggota AKPAI ini seorang guru akan bisa didaftarkan atau terdaftar, dia harus mendaftarkan terlebih dahulu. Nah, nanti kita lihat ya Bapak Ibu bagaimana cara mendaftar KTA, nanti kita bisa lihat di chat room kita, bisa melalui Pak Pur, Pak Firhan, itu nanti bisa kita berikan beberapa catatan bagaimana kita bisa mendaftar di KTA AKPAI. Bapak Ibu yang saya hormati, kartu tanda anggota AKPAI ini merupakan salah satu langkah awal untuk bisa menikmati semua layanan aplikasi AKPAI digital. Mulai dari RPP AKPAI digital yang sekarang luar biasa, Bapak Ibu, ini RPP AKPAI digital ini, kalau Bapak Ibu nanti bisa melihatnya, maka di situ Ibu yakin akan tertarik 100%. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat sampul-sampulnya luar biasa. Cetakan setelah kita selesai membuat RPP, langsung otomatis nama kepala sekolah, nama pengawas kita cetak sudah rapih dengan sendirinya, tanpa kita harus menggunakan Word segala macam. Itu satu gambarannya. Yang ketiga, untuk bisa menikmati penilaian juga kita harus sudah terdaftar sebagai KTA AKPAI. Yang keempat, kita juga harus bisa menikmati layanan modul AKPAI digital. Dan yang terakhir adalah siswa-siswa kita dari tingkat TK sampai SLTA bisa menikmati layanan yang namanya siswa PAI. Ini khusus untuk siswa. Artinya, Bapak Ibu bisa menikmati semua layanan aplikasi AKPAI digital itu, salah satu syaratnya adalah terdaftar dalam KTA AKPAI. Kita lihat ya Bapak Ibu isinya KTA AKPAI itu apa saja. Mungkin ini bisa share screen dari sini Bu Krista. Saya sudah bisa belum ini Bu Rista? Sudah dijadikan host. Ya. Silakan Pak Pur, Pak Edi bisa. Pak Edi sudah saya jadikan co-host sepertinya. Sudah bisa. Saya mau share screen. Ya, coba Bapak coba share screen. Ya. Bisa belum?
Belum ya, Pak? Sudah, Pak. Sudah saya jadikan co-host, Pak Edi. Belum bisa nih, Bu Rista. Yang mana nih yang Bapak sekarang ngomong Bisa atau? saya pakai laptop saya. Ya. Coba Sudah bisa, Pak? Sudah. Udah. Sudah. Sudah, Pak. Betul. Ya memang laptop deh. Nah, tapi hilang lagi. Ya. Hilang lagi ini. Mana Pak Mirhan? Halo? Bisa dibantu Pak Mirhan saya share screen atau? Oke, silakan. Mungkin Bu Rista atau yang lain bisa share screen, nanti Pak Pur, Pak Edi bisa melanjutkan. Ya, ini Bu, bisa Bu, lanjut. Oh, udah Bu. bisa. Ya, Ya. silakan Pak Edi. Baik, Bapak Ibu, karena di sini saya menggunakan laptop, maka tampilan yang pertama kali dalam KTA AKP adalah yang namanya bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, tampilannya ya. Ya, bisa Pak Edi. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi dalam aplikasian KTA AKP ini kita bisa melakukan dua cara Bapak Ibu. Bisa langsung mengunduh dari Play Store atau App Store Android. App kita itu bisa kita langsung ketik saja KTA AKP digital di Play Store, baru kita unduh, kita install di Android kita masing-masing. Nah, kemudian kalau untuk menggunakan PC atau laptop, Bapak Ibu juga bisa menggunakan layanan KTA ini, cukup mengetikkan saja ya link URL-nya kta.akp.org. Nah, itu nanti kita share lewat room ya Bapak Ibu ya. Ini sebagai gambaran. Nah, Bapak Ibu, di dalam KTA AKP digital ini terdapat beberapa menu, diantaranya adalah profil. Ini salah satu profil. Profil kita ini isinya adalah nomor anggota KTA. Ini kebetulan saya sudah terdaftar. Kemudian ada email kita. Di sini ada profil. Ketika kita sudah terdaftar, kita bisa edit profil. Ya. Atau kita mulai dari awal ya Bapak Ibu ya. Bagaimana cara mendaftar kita ya Bapak Ibu ya? Iya Pak. Oke. Jadi Suara. saya harus log out dulu ini. Bagaimana caranya kita mendaftar awal pertama sekali. Nah, ini kita log out dulu. Saya coba. Nah, ini Bapak Ibu. Kita lihat di layar. Ini ada keterangan bahwasannya dengan menggunakan email dan password. Artinya, ketika Bapak Ibu sudah mendaftar dan sudah menyelesaikan administrasi sebesar 35.000, maka Bapak Ibu tinggal login. Tapi bagaimana seandainya kita belum menyelesaikan administrasi? Langkah yang pertama adalah di sini di bawah ada keterangan belum punya akun. Artinya kalau belum punya akun, itu berarti kita mendaftarkan akun kita. Sedangkan yang di samping kanan, daftarkan akun baru. Ketika Bapak Ibu sudah memiliki Gmail yang aktif, maka Bapak Ibu tinggal klik saja daftarkan akun baru. Ya, kita klik ya Bapak Ibu. Apa tampilan yang akan keluar? Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ketika kita ingin mendaftar akun baru, nah kita sudah punya Gmail, maka akan ada tampilan di mana ada beberapa biodata yang wajib kita lengkapi. Yang pertama, nama. Nama ini kita isikan nama lengkap sesuai pribadi masing-masing beserta gelar. Kemudian email. Yang ketiga adalah password. Nah, ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Hati-hati pada saat kita mendaftarkan akun kita berkaitan dengan password. Karena banyak sekali Bapak Ibu guru PAI yang lupa sehingga mengalami kesulitan. Alangkah baiknya kita
arsipkan Bapak Ibu. Passwordnya dipastikan. Kalau kita huruf kecil saja salah, maka dia tidak akan muncul. Pasti akan selalu ada keterangan password email salah. Nah, ini password kita pastikan, yakin, kemudian ulangi passwordnya sama. Setelah itu yang terakhir adalah daftar sebagai. Di sini ada isi daftar sebagai ini bisa guru PAI, kepala sekolah dan juga guru PAI, pengawas PAI, dan pembina atau luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu, cara mendaftarkan akun kita yang belum pernah terdaftar di KTA Akpai di kita. Nah, karena di sini saya sudah mendaftar, maka langkah selanjutnya adalah kita tinggal login. Ya. Baik, Bapak Ibu, di dalam pendaftaran, ya, di dalam pendaftaran nanti Ibu akan dibawa kepada sistem yang mana administrasi Rp35.000 itu bisa dilakukan pembayarannya dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu apabila Bapak Ibu nanti memilih transfer antar ATM bersama atau transfer dengan menggunakan SMS banking, di situ sudah ada pilihannya masing-masing. Contoh, umpamanya Bapak Ibu ingin transfer di ATM bersama, maka Bapak Ibu nanti akan mendapatkan yang namanya nomor transaksi. Nomor transaksi itu adalah seperti nomor rekening yang akan kita kirimi, ya, bisa mandiri, bisa BNI, tergantung dari cara atau layanan yang kita gunakan itu mau pakai apa sistemnya, karena berbeda-beda. Tetapi kalau ATM bersama biasanya nomor rekeningnya BNI dengan kode yang 009 atau 008 itu Bapak Ibu. Nah, ini cara yang pertama. Sedangkan cara yang kedua Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin menyelesaikan administrasi 35.000, Bapak Ibu bisa menggunakan cara dengan menggunakan GoPay. Kalau Bapak Ibu sering keluar, mungkin pas ingin pesen Grab segala macam itu bisa kita lewat GoPay atau yang dinamakan Gojek. Itu. Bagaimana caranya? Cukup dengan install aja di aplikasi kita GoPay, itu bisa untuk pembayaran apa saja, fasilitasnya di situ bisa kita pilih. Cara top up-nya bagaimana? Cukup kita di Alfamart bisa, transfer melalui rekening juga bisa, di nomor HP kita masing-masing. Nah, itu Bapak Ibu tata cara pendaftaran KTA. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita sekarang langsung bagaimana kalau kita sudah selesai menyelesaikan administrasi. Langkah selanjutnya adalah kita login. Login menggunakan password kita, email kita, tinggal kita masuk, maka nanti Bapak Ibu ketika masuk akan muncul yang namanya konfirmasi dan pembayaran. Ya. Apabila nanti Bapak Ibu melakukan pembayaran selesai dengan menggunakan dua cara tadi, maka Bapak Ibu nanti ketika login lagi, maka akan ditampilkan konfirmasi di bawah pembayaran. Bapak Ibu tinggal klik konfirmasi. Apabila sudah dibayarkan, maka akan muncul ketika kita konfirmasi, pembayaran sudah diterima. Seperti itu Bapak Ibu. Setelah itu baru kita masuk, lengkapi data profil. Langkah-langkahnya bagaimana? Kita praktekkan sekarang Bapak Ibu. Ya. Setelah kita sudah selesai melakukan pembayaran, masuk, ya kita sudah di sini. Kebetulan saya sudah login, ya. Di sini password saya sudah oke. Baik, sinyal ini ya, sambil nunggu Pak Edi. Berpengaruh. Udah bisa masuk Pak Edi? Tunggu Bapak Ibu. Ya. Yang pasti jangan lupa email dan passwordnya Bapak Ibu dicatat dan disimpan. Sinyalnya putus ya Purista ya? Ya, ini nggak bisa kebuka Pak Edi. Belum bisa dibuka Pak Edi. Halo Pak Edi.
tampilannya belum bisa terbuka Pak Edi. Masih muter-muter, Bu. Masih muter ya Pak Edi. Ya Bapak Ibu, memang sinyal juga salah satu mempengaruhi jika sinyal Ibu ya, kita sinyalnya masih muter-muter tuh. Kemudian jika Bapak Ibu tidak bisa mengupdate sesuatu, itu bisa di update lagi KTA-nya ya Pak, aplikasinya diupdate ulang. Kalau nggak bisa mengirim, tidak bisa mengirim media atau tidak bisa mengirim share yang lain. Sinyalnya Bu. Masih ya, coba saya coba bantu share screen, boleh Pak Edi? Ya. Saya coba bantu share screen dari tempat saya. Ya, Pak Edi bisa keluar screen dulu, nanti Pak biar Bu Rista yang masuk. Ini sudah saya kelas ini Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, ini jaringan ini. Ya, sambil menunggu Pak Edi dan Bu Rista, Bapak Ibu sekalian, salah satu bentuk partisipasi kita sebagai guru agama itu bisa kita create di KTA Akpai Digital, karena secara konten yang bisa kita sampaikan di KTA Akpai itu bukan hanya sebatas pembelajaran, tetapi kita bisa sharing pada hal-hal yang berkaitan dengan quotes, kaitan dengan sharing pembelajaran, atau bahkan kalau kita memiliki karya itu bisa di-sharing di KTA Akpai Digital, atau kita mau promosi sekolah itu bisa kita share di KTA Akpai Digital. Jadi manfaat KTA Akpai Digital itu bukan hanya sekedar kartu tanda anggota, tapi lebih daripada itu. Nah, mengapa ini penting kita sosialisasikan? Karena kalau KTA ini tidak pernah kita manfaatkan, biasanya yang terjadi adalah kadang-kadang dia minta update. Nah, ketika kita mau mengupdate, itu agak kesulitan karena kita tidak menggunakan KTA Akpai Digital. Oleh sebab itu, salah satu bentuk apa yang kita lakukan hari ini dan 3 hari ke depan, bagaimana kita bisa memanfaatkan KTA tersebut. Dan saya yakin Bapak Ibu mungkin sudah punya KTA, tapi untuk memaksimalkan penggunaan KTA itu mungkin perlu kita bersama-sama bangun spirit supaya KTA itu benar-benar bisa bermanfaat. Dan satu lagi hal yang penting adalah kita bisa mengecek personal per kecamatan, bahkan per sekolah. Kita bisa ngecek. Nah, di sini menariknya kita bisa saling bersilaturahim, gurunya di Lampung Selatan, siapa saja per kecamatan. Mungkin Bu Rista bisa menunjukkan dari informasi yang bisa disampaikan di KTA. Pak Pur, gimana? Pak Edi? Pak Edi. Halo Pak Edi. Masih kesulitan ya mungkin sinyal ya. Pak Mirhan, mungkin bisa kita lanjut ya? Oke. Kita saling melengkapi saja. Apakah suara saya terdengar, Pak Mirhan? Terdengar. Silakan Bu, lanjut. Mohon maaf jika ada terdengar suara teriak-teriakan. Ini tadi Pak Edi sampai di bagaimana kita masuk login sudah. Jadi ini keluar seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita sudah. Yang pertama bukan itu Bu. Yang awal pertama ya Pak. Home. Di awal dari home. Iya, bentar. Nah, ini tadi ya Pak, sampai di sini ya. Di sini kita bisa melihat semua siapa ini yang memberikan menge-share. Share bisa apa saja yang bisa kita share. Kegiatan kita pun pada hari ini bisa. Contoh diskusi kita hari ini Bapak Ibu di sini bisa kita ketik. Misalnya kegiatan kita pada hari ini. Bisa diskusi di sini, kita posting pemanfaatan KTA Akpai Digital.
Kota Bandar Lampung. Dan Lampung Selatan misalnya. Ini bisa diambil foto karena kalau di HP lebih enak. Saya ini pakai laptop, fotonya belum saya share ke laptop saya. Ini kalau Di WA aja loh Rista, Bu Rista. Udah dikirim di WA tadi. Ya. Nanti kita ambil ya Bu Epi. Nah, kita posting misalnya tulisan saja. Nah, Bapak Ibu, ini seluruh guru agama se-Indonesia bisa melihat postingan kita pada hari ini. Ya. Nah, kemudian tadi sudah bagaimana mendaftar dan lain-lain. Inilah untuk kita memposting daripada kalimat-kalimat ya atau kata-kata. Boleh juga kita memposting media. Kalau media kita postingnya di sini Bapak Ibu. Nah, di sini ada. Kalau saya belum baru sedikit media yang saya posting. Kalau Pak Mirhan sudah ratusan ribuan. Di sini kita bisa lihat Bapak Ibu, kita lihat punya Pak Mirhan ya. Tapi ada di sini. Sebentar kita keluarkan informasi dulu, tadi belum. Nah, tadi Pak Edi terakhir di sini ada informasi, kemudian riwayat pembayaran di sebelah pojok atas ya. Informasi ini kita lihat ini Bapak Ibu jumlah anggota guru PAI se-Indonesia sekarang sudah mencapai 99.364. Sepertinya Pak Edi sudah ada nih Pak Edi. Oke Bu, sudah Bu, nyambung lagi. Ayo Bu. silakan Pak Edi, dilanjut Pak Edi. Oke, silakan. Yang ini bisa disampaikan Pak Edi. Bu. Ya, nanti saya yang bantu untuk share screen. Nah, ya, ini ini Pak Edi termasuk juga. Sinyal ini terkadang bisa naik turun. Mohon maaf, ini gangguan teknis, sound teknis ini. Bagaimana Pak Edi? Dilanjut, silakan. Oke Bu, terima kasih Bu. Bisa Jumlah keluar? anggota. Ini share screen-nya, Ibu. Ya. Pak Edi sudah bisa share screen? Insya Allah bisa ini. Ya, saya make host dulu. Saya tutup share screen saya ya. Ya, kita coba Bu, lagi Bu. Oke, ya. silakan Pak Edi. Oke. Dilanjut Pak Edi. Ya, Assalamualaikum Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa didengar lagi suara saya. Mohon maaf, ini pengaruh sinyal sehingga sempat terputus. Nah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini mohon maaf sebelumnya. Kalau tadi kita sudah bisa mendaftar dengan akun kita, maka kita akan login menggunakan email dan password kita yang sudah kita daftarkan tadi. Saya ulang kembali, apabila nanti kita sudah mendaftar dengan membayar 45.000 dengan dua cara, transfer ataupun dengan melalui GoPay, maka kita bisa langsung login sehingga nanti ada muncul keterangan konfirmasi. Bayaran sudah kami terima. Apabila sudah, maka kita akan memanfaatkan layanan KTP. 22 apa 23 ya? Arisannya 250 Pak. Dihadapkan pada tampilan menu beranda Bapak Ibu. Menu beranda di dalam KTA ini adalah isi dari kreativitas Bapak Ibu guru PAI se-Indonesia dari Aceh sampai Papua. Ini seperti Pak Juwaihir ini muncul pertama kali pada saat kita sudah berhasil login. Ini adalah guru PAI SDN Makassar 01 pagi. Nah ini dari Makassar Bapak Ibu. Nah ini contoh bahwasanya Pak Juwaihir ini share media di KTA Akpai dengan membuat beberapa istilah kaitannya dengan masalah keagamaan atau agama kita yang sedang dia jalankan. Nah, itu.
Ini salah satunya ada hadis, ada ayat. Di sini banyak Bapak Ibu. Tinggal kita lihat nanti Bapak Ibu kalau sudah bisa terdaftar, maka Bapak Ibu tinggal bisa share setiap hari. Dan akan bisa kita bagikan juga nanti ke siswa PAI. Baik Bapak Ibu. Nah ini beranda di sini adalah bagaimana kita kalau seandainya sudah terdaftar dalam beranda ini kita akan dihadapkan pada tampilan seperti ini. Maka di sini di atas ini ada gambar profil kita Bapak Ibu. Ini di atas ada gambar profil kita. Ini ada keterangan diskusi hari ini. Nah ini umpamanya kita mau isikan kegiatan kita hari ini. Nah ini juga bisa kita tulis Bapak Ibu di sini. Sosialisasi pemanfaatan aplikasi Akpai Digital untuk DPD Kabupaten Lampung Selatan dan Bandar Lampung umpamanya bisa. Kemudian slide atau flyer yang dijadikan background Zoom kita ini bisa kita share. Nanti ada yang melihat, ada yang menyukai dan begitu seterusnya. Nah ini sebagai satu contoh ini ya Bapak Ibu kita praktekkan umpamanya. Ini saya kasih keterangan umpamanya workshop. Nah, ini termasuk sinyal workshop pemanfaatan. Kita langsung aja lah kita ini aja yang singkat biar cepat ini Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu bisa ngebuka KTA juga Bapak Ibu boleh. Silakan. Nah, ini bisa kita fokus dulu aja Bu. Di Android kita. Peserta fokus dulu dengerin dilihat. Iya, iya. Ya, bisa dari media di Android kita ataupun yang sudah tersimpan di dalam file PC atau laptop kita Bapak Ibu. Ini sebagai satu contoh. Ini kalau kita mau posting media di dalam KTA. Kita ambil namanya flyer yang sedang kita laksanakan hari ini. Tunggu beberapa saat. Ya, kalau pakai Android biasanya lebih kilat Bapak Ibu. Nah. Sinyal. Itu bisa. Bisa. Ini kita dalam posisi live ini Bapak Ibu. Jadi kita sinyalnya kurang banyak. Semuanya tergantung jaringan juga ini Bapak Ibu. Ya. Sinyal. Kita cari namanya kita mau upload flyer yang barusan kita laksanakan hari ini. Aduh. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini kita langsung kita hari ini di dalam file kita langsung open saja. Beberapa saat ini hanya sebagai satu contoh saja Bapak Ibu. Ketika kita sudah bisa menggunakan layanan KTA ini untuk kegiatan kita sehari-hari. Apabila jaringan kita normal maka akan langsung muncul Bapak Ibu. Tidak menunggu waktu lama. Mohon maaf ini sudah 1 minggu di wilayah sini untuk jaringan Telkom memang agak sedikit terganggu Bapak Ibu. Ah, di sini sudah muncul Bapak Ibu kita hari ini yang sudah kita jadikan background di meeting Zoom kita. Tinggal kita klik posting Bapak Ibu. Posting. Yang di sini ya. Yang di rumah, tunggu sebentar, berhasil. Iya. Emang bisa lagi banking?
Suaranya Pak Edi nggak kedengeran loh. Suaranya Pak Edi kurang kuat. Udah dengar, udah. Udah Pak Edi. Nggak ada suaranya Pak Edi tuh. Paling satu gitu. Atau sinyalnya. Sinyal itu, faktor sinyal. Tapi Pak Edi nggak menyadari itu loh. Halo Pak Edi. Pak Edi. Pak Edi, suaranya nggak Pak keluar. Edi. Halo Pak Edi. Halo Pak Edi. Pak Edi suaranya nggak ada tuh. Pak Edi, Pak Edi. Pencet itu. Pak Edi lagi asik. Sinyal sepertinya. Pak Edi. Halo Pak Sinyal Edi. ini Bu. Edi. Sambil nunggu Pak Edi, mungkin Bu Rista bisa lanjutkan saja, Bu Rista. Sebentar Pak Edi. Karena kalau mau share screen ya Bapak Ibu, mungkin Pak Edi di sana ngobrol, saya di sini ngobrol juga. Perjelas sambil suara Pak Edi. Dilanjut Pak Burhan aja. Tuh. Ya. Pak Edi. Halo Pak Edi, nggak ada suaranya Pak Edi. Pak Edi, Pak Edi. Oke, kita lanjut. Ini Pak Edi sedang men-share tentang bagaimana kegiatan yang sedang kita laksanakan. Ini untuk share di acara. Pak Edi, mungkin teman-teman yang lain bisa tolong ditelepon Pak Edi supaya bisa tahu suara Pak Edi tidak terdengar. Bapak Ibu, ini adalah kegiatan, acara kegiatan. Dia mungkin bisa mematikan audio peserta biar nggak terdengar suara-suara yang lain selain narasumber. Usul dari saya ini. Pak Edi, Pak Edi. Wong angel dihubungi Bu. Oke, mungkin sepertinya Pak Edi masih kesulitan untuk sinyal. Nah, yang jadi masalah kita ini, Pak Edi lagi share screen. Sehingga kita tidak bisa share screen menggantikan Pak Edi kalau Pak Edi belum close. Halo Pak Edi? Bu Rista bantu close Pak Edi atau apa screen-nya Pak Edi nggak bisa ya? Nggak bisa Pak. Halo Pak Edi, halo. Sudah saya bel juga nggak anu dia. Coba dari Bu Rista di close aja dulu. Minta maaf. Halo. Halo. Oke, udah saya close. Silakan Bu Rista. Halo. Bu Ristanya mana tuh? Ya, Pak Eli. Ya, silakan Bu Rista. Sudah saya close untuk sharing Pak Edi. Nanti kalau beliau masuk nanti bisa melanjutkan. Ya, baiklah, sepertinya ini peserta agak bingung. Lempar ke sana, lempar ke sini. Barangkali nanti dilanjutkan saja ya Pak ya. Mohon maaf kepada para peserta semuanya atas ketidaknyamanan ini. Jadi udah ada suara ya Pak Edi? Pak Edi? Oh, masih belum. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut sekarang untuk share screen yang tadi. Pakai apa digital. Nah ini Pak Edi masuk keluar masuk. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Saya Pak Edi tadi sudah ke acara.
Kira-kira sebelum kita lanjut kembali, Bapak Ibu sekalian, bagaimana Pak Edi? Cukup Bu. Udah ya. Sudah tanya jawab saja Bu. Gimana Pak Edi? Lanjut saja Bu Rista. Oke, ya, baiklah Pak Edi. Terima kasih untuk Pak Edi. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, apakah terlalu cepat pemateri memberikan materi tadi Bapak Ibu? Sebelum saya lanjutkan, mohon maaf. Oh, berarti tidak ya. Baiklah. Tidak. Kita lanjut. Ya. Nah, kalau tadi saya batas ini Bapak Ibu jumlah anggota ya, kita bisa lihat, Bapak Ibu sekalian bisa melihat berapa banyak jumlah anggota yang ada di seluruh Indonesia. Dan ini bisa kita lihat Lampung itu ada di urutan ke-5, yaitu dapat 10, ya, dapat 10. Lampung urutan ke-6, mohon maaf. 6. Bisa lihat di sini kita buka Lampung. Karena hari ini adalah Kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Lampung Selatan baru 190, kita urutkan yang terbesar ya Bapak Ibu. Jumlah terbanyak. Nah, di sini kita urutkan jumlah terbanyak. Oh kok larinya ke tulang bawang ini Pak Edi bukan? Kita urutkan dulu jumlah terbanyak dari semuanya. Paling banyak itu adalah Lampung Timur. Di Provinsi Lampung ini yang terbanyak anggota adalah Lampung Timur, Bapak Ibu. Kemudian Lampung Tengah, Kota Bandar Lampung, Tanggamus, Lampung Tawar, Pesawaran. Kita lihat Lampung Selatan. Ya, kita lihat dulu Lampung Selatan ada 119 anggotanya. Kita lihat nih. Bapak Ibu bisa lihat anggota di mana nih? Nah, ini dia. Anggotanya masih... Kembali Bu, kembali Bu. Oh, kembali Pak ya. Kembali dulu. Bentar. Iya. Diurutkan Bu, diurutkan dulu. Kita urutkan yang terbanyak ya Pak ya. Nah, Bapak Ibu. Natar yang paling banyak. Kita lihat Natar jumlah anggotanya paling banyak dari kecamatan yang lain di Kabupaten Lampung Selatan. Kita buka, kita lihat siapa saja anggota di Kecamatan Natar ya Bapak Ibu. Nah, nih. Oh, sudah ada Bu Nur Hayati Wahida, ini kebetulan Sekretaris DPW Provinsi Lampung, kemudian Ibu Dewi, Ibu Rina, ini semuanya Bapak Ibu. Nah, semuanya ini ada yang sudah memposting. Salah satunya Bu Nur Hayati sudah memposting 4 media pembelajaran, kemudian 1 acara, tetapi buku belum, RPP belum, soal juga belum Bapak Ibu. Nah, maksud kita untuk mensosialisasikan KTA ini, agar Bapak Ibu semuanya, KTA itu tidak hanya kita punya KTA, punya kartu tanda anggota AKPAI, tetapi kita tidak memanfaatkan itu. Nah, harapan kita pada hari ini, KTA AKPAI itu bisa kita manfaatkan. Caranya bagaimana? Tadi dengan memposting media-media, kemudian acara yang sedang kita laksanakan, baik itu acara di DPD, DPC, DPW, ya, itu kita posting. Kemudian buku, jika Bapak Ibu, buku tidak harus buku yang Bapak Ibu buat, tidak, tetapi buku apa saja yang Bapak Ibu pernah baca, buku digital, itu bisa diposting bukunya. Kemudian RPP, nah Bapak Ibu, kenapa di sini ada aplikasi RPP? Itu RPP aplikasinya bukan di KTA, tetapi ada sendiri nanti aplikasi RPP. Kita membuat RPP di aplikasi ini, kemudian sudah ada nama kepala sekolah, sudah, itu tujuannya apa? Kita ke sekolah atau dimanapun kita mengajar, kita bisa menggunakan aplikasi ini, ya. Kita bisa melihat RPP kita dimanapun saja, jadi tidak di print. Jika ingin mengeprint sebagai administrasi, silakan saja di print. Jadi kemanapun kita pergi, itu bisa kita bawa RPP kita. Kita nggak bawa buku-buku yang banyak itu, kita bisa baca-baca sambil duduk ya.
waktu-waktu senggang kita, oh besok apa sih yang akan kita berikan, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian soal juga ada, itu nanti untuk aplikasi RPP, soal itu akan nanti diberikan pemateri yang selanjutnya. Yang pasti kita mengupload media pembelajaran dan acara yang kita lakukan sama buku. Itu di KTA kita. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut. Sudah mengurutkan. Kemudian ada yang bertanya sebelum saya lanjutkan ini. Ada yang bertanya, kita bayar, daftarnya bayar ya. Kenapa ya kok bayar? Kita lihat di sini ada iuran, Bapak Ibu bisa lihat iuran. Kalau kita pertama kali itu adalah kita mendaftar 35.000. Iurannya mana ini belum keluar. Iurannya ini kalau agak lama kita tinggalkan ngebukanya, dia sinyalnya mulai lagi. Jadi iuran itu ketika pertama kali mendaftar untuk mendapatkan KTA atau kartu tanda anggota, kita membayar administrasi Rp35.000 Bapak Ibu. Rp35.000 itu sampai 6 bulan batas waktunya untuk kalau 35.000 untuk KTA itu aktifnya itu seumur hidup KTA kita bisa aktif. Tetapi untuk menggunakan aplikasi RPP, aplikasi modul nanti, aplikasi siswa, kemudian aplikasi penilaian itu jika sudah 6 bulan itu ada iuran anggota. Iuran anggota itu sebesar 65.000 Bapak Ibu, itu nanti bisa Bapak Ibu sendiri yang membayarkan ya. Kemudian kenapa sih kita kok harus bayar? Kenapa kita harus bayar? Itu gunanya untuk kita. Dari kita untuk kita, dari 35.000 itu Bapak Ibu, itu dikembalikan ke kita juga. Jadi ketika kita mendaftar 35.000 itu DPW akan ditransfer balik ke DPW kita, nanti DPW akan mentransfer ke DPD. Dari DPD nanti silakan DPD memberikan kepada DPC. Makanya kemarin diharapkan DPC segera membuat kepengurusan. Memang tidak banyak dananya. 10.000 ya Pak Pur untuk DPW? Iya. Ya. Untuk DPD 10.000. DPD 10.000, DPC 5.000. DPC 5.000. Itu diberikan kepada kita lagi dana itu. Jadi kalau anggota kita banyak, dana yang kita dapat untuk kas DPW, kas DPD, kas DPC, insya Allah akan bertambah Bapak Ibu. Gunanya untuk apa dana itu? Untuk kegiatan-kegiatan workshop guru agama. Kalau sekarang ini mungkin workshopnya itu dengan cara virtual. Nah, kegiatan kita, organisasi kita itu kan membutuhkan dana Bapak Ibu. Dana yang disetorkan kita mendaftarkan itu ya dari situlah. Jadi kenapa di sini saya jelaskan masalah dana terlebih dahulu, karena supaya Bapak Ibu yang mewakili dari kabupaten masing-masing, yang mewakili dari kecamatan masing-masing bisa menjelaskan kepada teman-temannya. Mungkin ada sebagian dari anggota kita yang tidak belum tahu, kok pakai bayar sih gitu kan? Sebenarnya dananya itu ya kita setorkan ke pusat untuk kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan secara nasional, kegiatan secara provinsi ya Pak Pur. Aduh maaf Pak Pur, saya mute malahan, unmute. Ya Pak Pur, maaf Pak Pur, saya jelaskan itu sebentar ya Pak Pur supaya paham. Kenapa Pak Pur? Waktu. Ya nanti kita lanjutkan. Jadi begitu Bapak Ibu, yang 65.000 pun seperti itu. Kalau tidak diaktifkan KTA-nya Bapak Ibu tidak bisa menggunakan aplikasi yang lain. Tidak bisa menggunakan. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Tadi sudah bagaimana memposting media nih. Ya, tadi sudah Pak itu ya. Saya ya. Pak. Oh, Bu Ratna ini sepertinya. Ya.
Tadi sudah ya Bapak Ibu untuk memposting media, kemudian acara. Kita coba tadi yang Pak Edi buka. Nah ini, tadi ini yang ditampilkan Pak Edi, tetapi suara Pak Edi tidak terdengar. Ini adalah acara, kita memposting acara di sini. Bagaimana caranya? Untuk plus. Tambah ini acara kita. Ini kita kembali. Kita mau posting kegiatan kita pada hari ini ya, Bapak Ibu. Kita tambah ya Pak. Turunin dulu. Mana? Saya cari plusnya. Kita tambah kegiatannya apa. Nah, nama acara kita pada hari ini adalah misalnya kegiatan webinar. Webinar atau apa nih Pak enaknya? TOT. Sosialisasi, ya, TOT. Pemanfaatan aplikasi Akpai yang karena digital. Angkatnya di sana. Kota Bandar Lampung. KTA digital. Ya, Kota Bandar Lampung. Tolong di-unmute yang lain. Dan Lampung Selatan. Deskripsi acaranya, misalnya aplikasi 5 pengenalan 5 aplikasi ya. Aplikasi Akpai digital. Hari ini tanggal berapa Bapak Ibu? Silakan diklik di sini tanggalnya. Januari tanggal 23 Bapak Ibu ya. Kemudian waktunya itu tadi kita mulai jam 13.30. 13.30. Nah, sampainya nggak usah ya, ini aja. Lokasi acara misalnya Zoom meeting. Ya, terbitkan acara. Kita terbitkan acaranya. Ya, Bapak Ibu, lihat di sini sudah ada TOT pemanfaatan aplikasi Akpai Digital Kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Kegiatannya di Zoom meeting tanggal hari Sabtu tanggal 23 Januari pukul 1.30. Nah, ini kita posting. Berarti kegiatan kita pada hari ini diketahui oleh guru agama seluruh Indonesia. Ini untuk posting acara Bapak Ibu. Nah, sudah dari sini kita akan kembali ke sini. Apa saja fitur yang ada di KTA? Nah, mungkin Bapak Ibu yang belum buka KTA setelah ini, kita nanti besok akan ada waktu 1 hari untuk membuka ini. Nah, ini yang kotak titik-titik membentuk persegi di sini. Isinya fitur KTA itu ada kartu tanda anggota. Nah, ada beberapa Bapak Ibu yang WA japri ke saya, Bu, saya minta kartu saya. Dikirim kemana? Padahal kartunya itu berbentuk kartu digital yang bisa disimpan di HP masing-masing. Jadi bisa disimpan, dibawa kemana-mana. Dan yang dicetak juga bisa. Ini kita klik. Di sini kita bisa lihat kartu tanda anggota kita. Nah ini Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan ke depan kartu tanda anggota kita ini ada barcode. Kenapa sih kok bisa ada barcode? Tujuannya kalau di Jakarta dan Jawa Tengah ya Pak Pur ya, itu ada beberapa yang bisa dipakai menjadi e-money, kemudian e-tol, itu bisa. Ya mudah-mudahan dengan kerjasama kita mungkin DPD Lampung Selatan ingin membuat KTA Akpai Digital ini menjadi kartu e-tol. DPD Lampung Selatan bekerja sama dengan bank gitu untuk mencetakkan. Saya bisa mencetak dan mengaktifkan ini. Tapi bukan belum tahu bisa untuk meminjam atau enggak ya Pak Pur? Enggak.
Kita lanjut. Kita lanjut, ada buku digital. Tadi Bapak Ibu yang kata saya bisa upload buku. Kita lihat buku digitalnya. Bang. Nah, ini Bapak Ibu, di sini ada buku digital. Bapak Ibu bisa cari, misalnya Bapak Ibu mengajar di SD. Ini ada buku saku, ringkasan fikih. Kalau Bapak Ibu download dari, misalnya Bapak Ibu download dari Google, buku digital, kemudian Bapak Ibu masukkan ke sini juga bisa. Ini ada sirah. Ini kita mau cari misalnya buku ini kita kasih kata kunci di sini, buku teks PAI. Nah, buku teks PAI-nya seperti apa? Nah, Bapak Ibu, ini bisa kita buka. Di sini ada buku siswa SMP kelas 1, ada buku siswa SMP kelas 9, bentuknya buku digital. Mungkin kalau guru SD bisa dicari buku teks SD. Ini SMA. Mungkin SD ini bisa baca, bisa download bukunya. Ya. Nah, ini kemarin saya baca buku PAI kelas 1. Makanya keluar nih. Kita baca coba buku kelas 1. Kita kalau mau baca bisa baca, bisa. Kita cari SD-nya ya, ini SMP SMA semua. Coba dikebawahin buku agama, kita ketik saja di sini. Coba Bapak Ibu bisa cari untuk misalnya SD kelas 1, SMP, ini SMA. Ini buku siswa Bapak Ibu kelas 1, kita buka ya coba. Bentar. Ini sinyal, nggak bisa dibuka dia. Belum bisa dibuka Bapak Ibu, mohon maaf, nanti silakan bisa dibuka. Kita lanjut ya. Ini buku digital. Lalu ada fitur murotal. Murotal ini juz 30 Bapak Ibu. Jadi ketika mengajar bisa kita setelkan kepada anak-anak memakai di HP kita, memakai sound atau sound di sekolah juga bisa. Nih, kita setelkan surat Al-Fatihah. Semoga bisa. La ilaha illallah. Ya. Nah, jadi ketika mengajar Bapak Ibu, kita mengajar di kelas, itu bisa kita setelkan ini murotal. Kemudian ada doa harian. Nah, ini banyak doa-doanya ya. Doa harian. Kemudian ada lagi, nah ini RPP. RPP nanti ya Bapak Ibu, untuk RPP ada sendiri materinya, karena RPP ini bagaimana cara membuat RPP. Ini ada modul juga seperti itu. Dan ada hubungi kami. Nah, bagi Bapak Ibu ini misalnya ingin bertanya atau apa, itu bisa hubungin kami di sini. Ini akan langsung tersambung ke ini, karena biasanya dibuka di HP sama saya ya. Ini nggak bisa kebuka, hanya sebagian ini yang bisa dibuka.